Ganteng, hemat daya, dan stylish adalah 3 hal yang bisa gue gambarin dari laptop satu ini. Dan ini adalah 5 hal yang gue suka dari MSI Summit E14 Evo. So, let's check it out. Pertama, dari desainnya nih yang terlihat simpel dan minimalis tapi tetap terlihat stylish. Khas laptop kekinian yang harganya di 15-20 jutaan. Padahal harga laptop ini nggak sampai segitu loh. Punya warna matte black yang feel materialnya terasa halus dan premium banget di tangan dengan logo MSI yang sengaja dibuat berwarna glossy di bagian tengahnya. Form factornya pun terlihat cukup ringkas walaupun gue akuin nggak tipis-tipis banget kayak NV series dari HP. Nah, bisa kalian lihat engsel laptop ini pun dirancang dengan style yang mirip sama mekanisme ergolift dari Asus. Singkatnya, engsel laptop ini bisa berfungsi sebagai kaki laptop bagian belakang saat layar dibuka. Hal ini bikin posisi keyboard sedikit terangkat beberapa derajat yang membuat feel mengetik terasa lebih ergonomis. Kedua, soal kualitas layar, laptop ini dibekali layar yang udah lumayan cakep menurut gua. Walaupun belum jadi yang terbaik, tapi gua suka sama tone warna yang dihasilin. Cukup akurat dan gak over vibrant. Apalagi coverage color gamutnya pun udah luas sampai 99% sRGB. Panelnya IPS dengan resolusi WUXGA 1920x1200 buatan BOA display. Bezel samping kanan dan kirinya pun udah dibuat tipis yang bikin tampilannya makin terlihat estetik di mata. Selain itu, engsel layarnya pun bisa direbahkan sampai 180 derajat. Dan hal menarik lain, saat kalian rebahkan layarnya, kalian bisa merubah rotasi layar laptop ini dengan hanya menekan tombol F12. Fitur yang simple tapi bakal memudahkan banget buat para profesional yang sering presentasiin kerjaan ke para klien. Selanjutnya adalah storage, pakai SSD NVMe Gen 4 buatan Micron berkapasitas 512 GB yang saat kami uji SSD-nya mencatatkan skor di 6300-an Mbps untuk read-nya. Speed yang kencang untuk laptop tipis di range harga 13 jutaan menurut kami. Karena kalau kalian cek di review kami sebelumnya, ada loh beberapa laptop yang cukup pricey di harga 15-20 jutaan tapi SSD-nya tuh cuma punya speed di 3000-an Mbps. RAM-nya pun udah cukup menarik, 16GB LPDDR5 berfrekuensi 4800 MHz yang udah dikonfigurasiin dual channel. Ya meskipun untuk sebagian orang ini bakal jadi PR sih, karena RAM-nya nih nggak bisa di-upgrade sama sekali. Jadi ya cukup nggak cukup harus dicukupin. Tapi untuk penggunaan harian gue rasa masih fine-fine aja kok, nggak ada lag dan masih nyaman untuk dipakai multitasking. Selanjutnya soal performa laptop ini yang ditenagai CPU Intel Core i5 1240p yang merupakan CPU 12 core dengan boost up to 4,4 GHz serta punya power yang harusnya bisa sampai 64 watt yang disandingkan dengan iGPU Iris Xe grafik. Di awal jujur gue berekspektasi laptop ini bakal hasilin deviasi performa yang cukup tinggi saat di stress test. Tapi hal yang terjadi malah sebaliknya. Deviasi performance-nya cuma 3%-an aja saat di stress test pakai Cinebench R23. Gua apresiat si MSI yang udah bisa rancang laptop ini dengan sistem yang cukup stabil kayak gini. Kalau dilihat dari skor, emang gua akuin belum jadi yang tertinggi, cuma di 7000-an poin untuk multicore-nya dan 1400-an poin untuk single core-nya. Hal menarik lain adalah suhunya nih terbilang adem, max-nya cuma di 78 derajat Celcius saat full load. Kalau dipakai harian aman banget, di bawah 50 derajat coy suhunya. Kalau power draw-nya, ya namanya juga pakai CPU P-series, power draw-nya cuma mentok di 63,8 watt doang saat full load Cinebench R23. Buat main game pun masih oke kok. Gua sempet coba laptop ini untuk main game-game kompetitif kayak Dota 2 ataupun CSGO. Feelnya masih cukup playable dengan FPS di kisaran 70-an. Kita pun coba main game yang agak berat nih, yang biasanya ditanyain sama netizen yang budiman, yaitu PES 2021. Hasilnya ya sosok lah ya, untuk sekedar bisa main ya bisa, cuma terkesan maksa aja kalau kalian main PES 2021 di laptop ini. Terakhir soal daya tahan baterai, laptop ini tuh sanggup bertahan sampai 10,5 jam saat kami uji pakai skenario video playback 1080p.
Waktu yang udah cukup berasa panjang, apalagi mengingat laptop ini masih pakai CPU P-series doang, bukan U-series yang fokusnya emang full ke efisiensi daya. Dan dengan daya tahan sampai 10 jam lebih, tentu bikin kalian nggak perlu khawatir untuk pakai laptop ini di luaran tanpa bawa charger selama beberapa waktu. Oh ya, untuk kapasitas baterainya sendiri ada di kisaran 72 Wh. Nah itu dia 5 hal yang kami suka dari MSI Summit E14 Evo. Dan kira-kira siapa aja sih yang bakal cocok dan ngerasa nyaman pakai laptop ini? Menurut kami, pertama laptop ini bakal cocok untuk orang yang emang udah nyaman pakai MSI Summit generasi sebelumnya. Stylenya masih mirip tapi punya improvement performa yang cukup berasa, yang meskipun belum jadi yang terbaik di kelasnya. Kedua, laptop ini bakal cocok buat para bisnismen yang nggak mendang-mending soal performa saat pilih sebuah laptop. Pokoknya budget 13 jutaan bisa lancar buat kerja dan desainnya cakep. Nggak cocok buat orang mendang-mending karena kalau di compare sama laptop lain, sebenarnya ada opsi lain yang lebih menarik, yaitu HP 14S DQ 5000 Ti yang merupakan laptop dengan i5 1240p termurah yang pernah kita review. Nah mungkin kalian juga punya opsi lain selain laptop ini yang punya performa yang lebih oke. Mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin kita udahi dulu ya konten kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian kalau mau beli laptop ini. Kami pun gak pernah lupa untuk ngingetin kalian biar main ke pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join Line Square dan Discord kami, follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gua Yusril, bye bye.